kepada jemaat-jemaat orang kudus di Efesus, atau dengan kata lain, orang-orang percaya di dalam Kristus. Arahan, bimbingan, dan nasihat dari Rasul Paulus bagi orang kudus di Efesus supaya mereka tetap hidup di dalam iman dan menjaga kekudusan sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada kebutuhan duniawi yang terus dicekokkan kepada orang-orang di sekitar. Paulus mengendaki, tetap berdiri teguh pada imanmu. Dan juga Rasul Paulus menasihatkan mereka agar supaya mereka menjaga kekudusan. Saudara, salah satu definisi kata kudus dalam bahasa Ibrani-nya adalah kados, yang berarti naik lebih tinggi, naik level lebih tinggi. Artinya Tuhan memanggil orang-orang percaya untuk hidup sesuai dengan standar Allah, bukan standar dunia, bukan standar manusia, bukan standar pemerintahan, tapi di sini adalah standar Allah. Level hidup orang Kristen harus naik ke arah kebenaran Kristus. Hidup orang Kristen harus melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Hidup orang Kristen harus berpikir sebagaimana Kristus pikirkan. Jangan suka-suka gue. Bukan ayat kada, bukan ayat ini, tapi Kristus yang ada dalam posisi. Terang harus ada di depan kita, supaya ketika kita melangkah kita tahu, oh ada tai ayam di situ, ada logam di situ. Tapi seketika kita meletakkan Kristus sebagai terang itu di belakang kita, maka kita tidak akan pernah tahu di depan itu ada logam. Kita tidak akan pernah tahu di depan itu ada tai ayam. Yang kita tahu adalah kegelapan. Nanti pulang praktekkan dosen ada belakang. Bah, depan gelap, belakang terang. Untuk itu kita harus meletakkan terang itu ada di depan kita. Kristus itu, firman itu harus ada di depan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, banyak keras panggal semuanya akan diberikan Tuhan kepada. Amin. Tapi kalau tong setengah-setengah, tong kasih sepanggal sudah ribut, protes, marah, ini kasihan. Jangan harap Tuhan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Kristus Yesus kasihi, hal ini kita pahami, hal ini kita imani, dan hal ini kita yakin. Sebagai orang-orang tebusan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kita semua ini adalah biji mata Tuhan. Kita berharga. Sejak ada dalam perut, Tuhan sudah mengenal kita. Dan seketika kita keluar dari rahim ibu kita, Tuhan telah menguduskan kita. Jangan bilang, Mbak, nih saya ini pendeta, saya ini orang biasa. Saya ini manusia biasa, pendeta. Jadi setong ini belum di surga. Padahal doa Yesus mengatakan di bumi seperti di surga. Jadi jangan menggunakan kemanusiaan kita untuk membungkus kebobrokan kita, membungkus keberdosaan kita, melemahkan iman percaya kita. Tanpa iman kita tidak akan mampu membuat gereja yang bagus. Oleh karena iman itulah Bapak Saudara yang mengantarkan kita pada sebuah kemenangan. Untuk itu firman Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan bukan menjadi ekor, tapi kita diciptakan Tuhan menjadi kepala. Untuk itu kepala itu akan terus ada di depan dan diikuti oleh ekor-ekor yang ada di belakang. Jangan malah kita menjadi penjilat. Nanti ini bilang A, tong lagi ikut-ikut A, padahal salah. Jangan dong bilang B, tong ikut-ikut B, padahal itu juga batu. Ada U di balik batu, ada udang di balik batu. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita pahami baik dengan apa yang difirmankan Tuhan hari ini, bahwa kita sebagai gereja yang adalah eklesia itu, kita adalah persekutuan anak-anak tebusan Tuhan, orang-orang kudusnya Allah yang terkumpul dan percaya dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi gereja ada terjadi atas pengakuan kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup. Kalau sudah percaya, meletakkan dasar Yesus sebagai Tuhan yang hidup, bane jangan percaya lagi dengan pohon di sana. Jangan dong bilang ini sedikit kutik, dong sedikit sepak, dong bilang ini obat suwangi, dan seterusnya. Saya ini kadang-kadang pertaruhkan harkat martabat gereja dan pendeta. Saya punya motor putih itu dong bilang itu motor ambulans.
Sakit saya bilang, kau mau kutika mau apa, kamari tong bawa dulu ke rumah sakit, tong periksa dulu. Kalau itu malaria, itu obati dengan malaria. Jangan sampai malaria dong kasih daun-daun sampai overdosis dong mati bodoh-bodoh dong bilang itu suami. Padahal dong bunuh diri oleh karena obat yang tidak tepat. Jadi saudaraku yang di Kristus Yesus kasihi, pada saat Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias yang hidup, maka saat itu Yesus berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan eklesiaku, aku mendirikan gerejaku. Alam maut tidak akan menggoncangkannya. Saudara, sebab gerejaku kudirikan di atas dasar firman Allah. Batu karang yang teguh, batu karang penjuru, yaitu Yesus Kristus. Bukan pasir, bukan kaleng-kaleng, tapi batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu gereja tidak boleh sama dengan dunia. Gereja harus aktif dan sensitif melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Jangan kita mau tolong orang yang bilang, itu bukan tempat orang GKI, itu bukan tempat orang Kristen, itu gereja. Tapi seringkali terjadi begitu, orang gereja juga mau tolong mau tolong masyarakat takut. Nanti tolong bilang tong yang tabrak. Nanti tolong bilang tong yang bunuh. Jadi kadang-kadang tong tabrakan di jalan, tong terada yang berani untuk pegang. Satu kali ditungguin karena tabrak pasir yang tumpukan di pinggir jalan, tidak ada yang berani, sudah 1 jam tunggu polisi belum datang. Saya bilang, nenek tong angkat sudah. Dong bilang pendeta jangan, nanti dong bilang tong yang bunuh. Ini dong dari seberang sana, bukan dari tonga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang adalah orang kudus yang dibenarkan oleh Tuhan harus berani menabrak soal-soal seperti itu. Kalau Yesus di pihak kita, siapa yang mau menghancurkan kita? Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu janganlah kita melihat gereja itu sebagai dari sudut pandang yang sempit. Gereja yang hanya ada 4 sudut, kanan, kiri, belakang, dan depan. Tapi gereja adalah universal, menyeluruh, meluas. Di mana kita ada, disitulah kita mau menyatakan kerajaan surga. Jangan nanti waktu bupati sadarinya jadi bupati, dari waktu bupati dong terpilih saya, tidak usah. Atau dari gubernur juga bilang